Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di Via Online kita. Pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes dengan tema Kristus Raja Hati Kita. Mari teman-teman, kita awali Via Online kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur atas karunia-Mu. Kami boleh mengikuti Via Online ini. Berkatilah kami, semoga lebih mencintai dan mengasihi Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik, salam jumpa, salam misioner, siap diutus, siap beraksi. Nah, adik-adik saya Kakak Justina, hari ini Kakak akan membawakan renungan dengan tema Kristus Raja Semesta Alam. Nah, adik-adik yang terkasih, Gereja Katolik pada hari ini selain merayakan pesta Kristus Raja Semesta Alam, Gereja Katolik juga akan mengakhiri tahun liturgi yang lama, yaitu dari tahun B ke tahun C. Nah, adik-adik, pesta Kristus Raja Semesta Alam mengingatkan kita bahwa Kristus Raja atas diri kita dan alam semesta. Artinya apa? Bahwa Kristus menjadi raja untuk orang tua kita. Kristus menjadi raja untuk
adik dan kakak kita di rumah. Kristus menjadi raja untuk teman-teman di sekolah. Kristus juga akan menjadi raja untuk guru-guru kita di sekolah. Nah, adik-adik, kalau mendengar kata raja, yang ada dalam pikiran kita adalah bahwa raja itu adalah seorang yang mempunyai istana yang megah, kemudian memakai jubah atau pakaian yang indah, kemudian mempunyai mahkota yang berhiaskan permata, kemudian mempunyai pelayan dan pengawal, mempunyai tentara untuk bertempur. Nah, tetapi adik-adik, berbeda dengan raja yang satu ini. Coba tebak, siapa dia? Ya, dia adalah Yesus. Yesus adalah raja atas segala raja. Yesus bukan raja yang biasa, dan Yesus juga bukan raja yang berasal dari dunia ini. Nah, Yesus dalam Injil Yohanes tadi mengatakan bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jikalau kerajaanku berasal dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Artinya apa adik-adik? Kalau Yesus raja yang berasal dari dunia ini, dia pasti punya tentara untuk melawan orang-orang yang akan menyerahkan dia, yang akan mengadili dia. Nah, kemudian kalau begitu, bagaimana sih gambaran kerajaan Allah menurut Yesus? Nah, kerajaan Allah adalah suasana di mana terdapat kasih, sukacita, kedamaian, kebahagiaan, persaudaraan, dan tidak ada yang namanya pertentangan, tidak ada namanya perperangan, tidak ada namanya permusuhan, tidak ada namanya perkelahian, tidak ada namanya cemburu, tidak ada yang kesombongan, tidak ada yang namanya kemarahan. Jadi intinya bahwa kerajaan Allah adalah keadaan tanpa penderitaan. Nah, adik-adik, kalau begitu pertanyaannya adalah, maukah kita menjadikan Yesus Raja di hati kita? Ataukah kita juga menolak Yesus seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi tadi? Mereka mendesak Pilatus supaya Pilatus mengadili atau menghakimi Yesus. Padahal adik-adik tahu, Yesus berasal dari suku mereka sendiri, yaitu suku Yahudi atau bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, tanpa kita sadari, kita pun pernah atau bahkan mungkin sering menghakimi teman-teman kita, yaitu dengan tuduhan-tuduhan palsu supaya menjatuhkan dia. Nah, misalnya contoh begini, kita menuduh teman kita mencuri padahal dia tidak mencuri. Kemudian mengejek teman yang jelek atau miskin, berkelahi atau memusuhi teman kita. Nah, adik-adik, pada hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk membuka diri supaya Tuhan meraja di hati kita, sehingga tercipta suasana saling mengasihi dan saling mengampuni. Nah, hari ini juga Yesus mengajak kita untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan. Nah, demikian renungan hari ini, semoga bisa dilaksanakan ya. Salam sehat, salam semangat, salam misioner.
Tidak terasa kita sudah di akhir pertemuan. Bagaimana teman-teman? Tetap semangat kan mengikuti dia online kita? Semoga kita semakin bangga dengan iman kita akan Yesus Kristus. Sampai jumpa di dia online selanjutnya. Tetap sehat dan selalu bersukacita dalam kasih Tuhan. Salam misioner. Sampai jumpa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semoga Engkau selalu menjadi Raja di hati kami. Bantulah kami untuk dapat memancarkan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.